Bagi anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Agama Buddha. Namun sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan kembali belajar tentang Agama Buddha, yaitu masih kita masuk ke bab 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, alangkah baiknya kita berdoa agar kita selalu dalam lindungan Sang Triratana. Marilah kita berdoa dengan merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Kita bacakan Namaskara Gata. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat? Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian alam semesta, kemudian sistem dunia, dan awal terbentuknya alam semesta. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yaitu kehancuran alam semesta. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan, Ibu harapkan ya dengan tujuan pembelajaran kita tentang kehancuran alam semesta, Ibu harapkan kalian mengerti. Nah, kehancuran alam semesta itu disebabkan oleh apa? Kalian harus tahu nanti ya. Nah, itu yang Ibu harapkan. Dan kalian harus mempunyai pemikiran kritis tentang bagaimana kok kehancuran bumi itu bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, baiklah anak sekalian, kita masuk ke materi yaitu kehancuran alam semesta. Ya. Nah, kehancuran alam semesta ini kehancuran alam semesta dalam pandangan agama Buddha itu terdapat dalam kitab Surya Sutta. Kehancuran alam semesta ditandai dengan usia rata-rata manusia terus menurun hingga puluhan tahun. Kemudian naik kembali sampai umur manusia rata-rata tidak terhitung dan kemudian turun lagi. Pada masa akhir dunia atau kehancuran bumi, muncullah suatu masa di mana hujan tidak pernah lagi turun. Setelah lama berlalu, maka muncullah matahari kedua. Pada munculnya matahari kedua tidak dapat membedakan antara siang dan malam. Nah itu ya, itu hancurnya. Kalau sudah seperti itu yang sesuai dengan gambar ini ya, kalian ketahui ini gambar. Mungkin kalian ini membedakan antara kehancuran alam itu seperti ini ya. Ingat anak-anak sekalian, roda dharma atau roda kehidupan itu selalu berputar. Jadi kadang-kala ada di atas, kadang-kala ada di bawah. Nah itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, munculnya matahari kedua menurut kitab Surya Sutta ditandai adanya dua matahari yang saling mengarboid satu sama lain dalam satu sistem tata surya lain. Dalam hal itu, dalam ilmu astronomi, matahari dan tata surya lain yang nampak dari bumi disebut bintang ya. Nah, bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri di angkasa selain matahari, sekelompok besar matahari yang sejumlah banyak disebut galaksi ya. Kemudian selanjutnya, kehancuran alam semesta dalam agama Buddha itu bisa disebabkan karena 3 hal ya. Yang pertama itu kehancuran alam semesta karena api. Nah, di situ kalian bisa kenapa kok kehancuran alam semesta itu karena api? Di sini pada suatu masa bumi itu akan hancur dan mengalami perubahan
secara umum istilah peristiwa kehancuran bumi dikenal dengan kiamat. Nah, di sini kehancuran alam semesta karena api itu ditandai adanya peristiwa. Yang pertama, tidak ada hujan dalam jangka waktu yang lama atau ratusan tahun hingga ratusan ribu tahun. Akibatnya semua bibit tanaman seperti bibit sayuran, pohon-pohon penghasil obat, pohon palem, dan pohon-pohon besar di hutan menjadi layu, kering kemudian mati. Kemudian yang kedua, selanjutnya akan tiba suatu masa ketika matahari kedua muncul hingga semua sungai dan danau surut, kering dan tidak ada. Ketika matahari kedua telah muncul, tak bisa dibedakan antara siang dan malam. Setelah matahari yang satu tenggelam, yang lain terbit. Dunia merasakan terik matahari tanpa henti, tetapi tidak ada dewa yang mengatur matahari pada waktu kehancuran alam semesta atau kapa ya, berlangsung seperti pada masa matahari yang biasa. Karena dewa matahari pun mencapai jana dan terlahir kembali di alam Brahma. Nah itu ya. Kemudian di sini ada lagi ya. Nah, selanjutnya akan tiba suatu masa matahari ketiga muncul sehingga semua sungai besar seperti Sungai Gangga, Sungai Yamuna, Sungai Aciarawanati, kemudian Sungai Sarabatu, kemudian akan menguap, surut, kering dan tiada. Nah, tuh yang ketiga. Kemudian yang keempat itu setelah matahari keempat muncul sehingga semua danau besar tempat bermuaranya sungai-sungai besar yaitu danau, kemudian dan sebagainya itu surut semuanya dan tiada air sama sekali. Kemudian yang kelima itu ada matahari kelima muncul sehingga air maha surut itu 100 yojana, lalu surut menjadi 200 yojana, 300, 400, 600, 700 ya yojana. Air maha samudra semakin surut hingga kedalamannya tersisa hanya setinggi satu orang dewasa saja. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, matahari keenam muncul membuat seluruh dunia menjadi gas. Semua kegelapannya telah menguap. 100 miliar tata surya yang ada di sekelilingnya, tata surya kita juga menganggap meluap. Ketika matahari keenam muncul, maka bumi ini dengan Gunung Semeru sebagai raja gunung mengeluarkan dan menghemburkan asap, ya. Kemudian yang ketujuh, matahari ketujuh muncul sehingga seluruh dunia atau tata surya bersama dengan ratusan miliar tata surya yang lain terbakar. Nah, puncak Sineru yang tingginya lebih dari 100 yojana juga ikut hancur, berantakan dan lenyap di angkasa. Nah, itu ya, itu kehancuran bumi karena api. Kemudian kehancuran alam semesta karena air. Nah, di sini kehancuran alam semesta karena api itu disebabkan berawalnya awan kaustik atau pengertian yang besar ya. Timbulnya hujan dengan perlahan kemudian bertambah besar sampai menyiram 100 miliar tata surya. Setelah tersiram air kaustik, bumi gunung mencair dan semua air yang timbul ditunjang oleh angin. Air merendami bumi sampai alam jana kedua, terus naik hingga alam jana ketiga yang lebih rendah dan berhenti sampai di alam subakina. Nah, di sini ada masa pembentukan dan kehancuran alam semesta karena air ya. Di sini masa penyusutan Samwoto. Masa ini ditandai dengan timbulnya awan yang mengawali kehancuran kapa sampai air kautis surut. Kemudian yang kedua, masa setelah penyusutan. Masa ini ditandai dengan surutnya air
kaustik sampai timbulnya awan besar, pemulihan yang menyirami ratusan miliar tata surya. Kemudian yang ketiga, masa pengembangan Wiwato. Masa ini telah memilihan sampai munculnya bulan dan matahari, ya. Nah, itu. Nah, ini anak-anak sekalian, di sini ada materi diskusi ya. Nanti kalian nanti kalian akan Ibu suruh mendiskusikan ya dengan kawan atau untuk dalam diri Anda sendiri ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu kehancuran alam semesta karena angin. Kehancuran alam semesta karena angin ini yang menerbangkan debu. Nah, setelah angin muncul dari bawah permukaan bumi dan menimbulkan membalikan bumi. Angin melemparkan bumi ke angkasa hingga hancur berkeping-keping dan musnah. Gunung Semeru tercabut keluar angkasa dan saling berbenturan hingga berkeping-keping lalu lenyap. Angin menghancurkan alam dewa yang dibangun di bumi atau di Gunung Semeru dan dibangun di angkasa. Ya, angin menghancurkan bumi sampai jana ketiga berhenti sebelum mencapai alam Wehapala yang berada dalam jana keempat. Setelah menghancurkan semuanya, angin mereda. Kemudian angkasa yang di angkasa menjadi satu dengan angkasa yang di bawah dalam kegelapan yang mencekam ya. Nah, itu. Jadi kehancuran alam semesta itu seperti itu ya. Ada 3 hal tadi. Nah, kemudian kehidupan manusia dengan alam semesta. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari alam semesta. Jelas benar nggak? Pasti jelas benar ya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak lepas dari alam ya. Karena manusia selalu berhubungan dengan lingkungan. Manusia harus memahami sistem lingkungan, tempat manusia berada di lingkungan, tempat manusia berada melalui lingkungan. Nah, manusia wajib memanfaatkan potensi alam secara seimbang serta menyelesaikan masalah yang mengancam keseranggungan dan kelestariannya. Hendaknya manusia memanfaatkan potensi alam secara seimbang tanpa membawa kerusakan pada alam, ya. Nah, di sini dalam pandangan agama Buddha mengenal lingkungan itu tercermin dalam kitab Dhammapada Upawaga Gata 49 itu bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga baik warna maupun baunya. Pergi setelah memperoleh madu, begitu hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi berkenaan dengan kehidupan kita harus mencermin pada seekor lebah tadi yang sudah tercermin dalam kitab Dhammapada ya. Nah, itu demikian juga karena apa? Kekayaan alam semesta yang ada di sekitar kita itu banyak manfaatnya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu semuanya, bahwa lingkungan kita yang ada di sekitar kita pun juga akan hancur. Nah, itu siapa yang akan merugi? Manusia, karena manusia itu tidak lepas dari lingkungan. Nah, itu mungkin hanya itu anak-anak sekalian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian bisa mengerti, bisa memahami apa yang Ibu maksudkan tadi ya. Nah, untuk tugasnya nanti menyusul ya untuk pertemuan yang akan datang. Nah, Anda cuma Ibu harapkan kalian mengerti ya apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dan kalian bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Ibu akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.